Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan daripada Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani. Pernyataan ini dikeluarkan pada tarikh 7 Rabiul Awal 1447 Hijrah bersamaan 30 Ogos 2025 Masihi, dan tajuk pernyataan: Salam Allah dan rahmat serta berkahnya kepada kalian dan kenikmatan terbesar baginya. Wahai para ansar pendahulu yang baik di Gaza Al-Mukarramah dan warga Palestina, dan kepada para pendukung Allah di Yaman dan semua pendukung Allah di negara-negara Arab dan Islam, dan semua pendukung Allah di dunia, dan kepada seluruh insan rahmatan lil alamin, di seluruh dunia rahmatan lil alamin, apapun agama dan rasnya. Wahai orang-orang yang tercinta di dalam hati Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani di seluruh dunia, bersabarlah, tekunlah dan bersatulah, dan jadilah satu tangan melawan setan-setan umat manusia, musuh-musuh rahmatan lil alamin, orang yang keras hatinya lebih keras daripada batu, karena hatinya tidak ada rasa belas kasihan terhadap sesamanya. Dengan nama Allah dan tidak ada kekuatan kecuali miliknya, ketahuilah bahwa Allah mampu melakukan segalanya. Dialah pelindung terbaik dan penolong terbaik. Tidakkah kalian lihat, wahai bala, tentara orang-orang beriman untuk pembebasan Palestina di Gaza yang mulia, bahwa apabila kalian menyerang musuh kalian dengan serangan pendahuluan, kalian akan memperoleh kemenangan yang lebih dahulu? Janji Allah bahwa Allah tidak akan gagal memenuhi janjinya kepada mereka yang melakukan serangan pendahuluan, selama mereka yakin bahwa musuh sedang bersiap menyerang mereka. Jadi disinilah kalian mengalahkan pasukan Arab Gideon dalam satu malam dengan izin Allah, dan bukan karena mereka, pasukan Israel, tidak menyadarinya, seperti pada hari 7 Oktober. Sebaliknya, mereka dikalahkan dalam satu malam dan berbalik melawan Anda, meskipun tentara resmi Israel beserta pasukan cadangannya berada pada tingkat kesiapan tertinggi untuk menyerang Gaza. Dan ketika Anda mulai menyerang mereka, hukum Allah segera berlaku atas mereka, dan mereka pun berbalik melawan kekalahan. Asalkan kalian tidak berhenti mengejar mereka, maka pelarian mereka akan terus berlanjut selagi kalian terus mengejar mereka dengan memasuki Askelon dan menyerbu perbatasan Israel hingga ke perbatasan Tel Aviv sejauh yang kalian bisa. Jangan ulangi kesalahan mundur ke Gaza. Sebaliknya, seranglah Askelon dan perbatasan Israel sejauh yang kalian bisa, agar kalian tidak memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan kalian dan rakyat kalian dengan pesawat tanpa ampun. Tetapi kamu beserta kaummu yang ringan maupun yang berat, tua maupun muda, bergeraklah, wahai bala tentara orang-orang beriman, untuk membebaskan Palestina. Mereka tidak memberimu pilihan kebijakan pemerintahan setan Benyamin, selain berbaris dan memasuki Askelon hingga ke perbatasan Tel Aviv. Atau apakah menurutmu mereka menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menuntut agar mereka condong ke arah perdamaian? Apakah kau membaca Al-Quran dan mendapati bahwa Allah telah melarangmu untuk mengajak para agresor di antara orang-orang Yahudi untuk berdamai, sampai para agresor menyatakan kesediaan mereka untuk berdamai seperti orang-orang yang cinta damai di antara mereka? Lalu kau memaksakan syarat-syaratmu? Janganlah kalian mengubah firman Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin politik Hamas di luar negeri, yang menipu mereka, Amerika dan Israel, dengan mediasi Arab, berbohong untuk membuang-buang waktu hingga perbekalan dan perlengkapan kalian habis. Karena membuang-buang waktu sama sekali
tidak ada gunanya bagi kalian. Dan mereka yang mengatakan, perang yang melelahkan. Aku katakan kepada mereka, hargai pikiran setiap orang yang berakal dan berperi kemanusiaan. Sungguh, pasukan orang-orang beriman akan menghabiskan perbekalan, peralatan, dan perlengkapan mereka saat mereka dikepung dari darat dan laut. Tidakkah kau mengerti? Mereka ingin perbekalan dan perlengkapanmu habis, agar mereka dapat menghabisi mujahidin dan rakyat Palestina. Tapi selamatlah atas apa yang kau peroleh kemarin. Jadi, lanjutkanlah kemajuanmu. Mundur bukanlah demi kepentingan terbaik kalian, karena mereka tidak akan menghujani kalian dengan mawar jika kalian tetap tinggal di rumah. Maka, bertakwalah kepada Allah, wahai bala tentara orang-orang beriman, untuk membebaskan Palestina dari tangan bangsa Palestina, dan majulah berperang di jalan Allah, baik ringan maupun berat daripada mati kelaparan. Dan Allah akan menganugerahkan kalian kemenangan yang perkasa dan kuat, dan putuskan hubungan kalian dengan pimpinan politik Hamas di luar negeri, karena aku adalah salah satu penasihat kalian yang tulus. Kami menunggu konfirmasi Anda tentang jumlah tahanan baru. Jika Allah telah menetapkan bahwa Anda menangkap mereka, sungguh, Anda telah membunuh banyak orang kemarin. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Sungguh, skandal Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya adalah ia membunuh tentara mereka dengan rudalnya. Kebodohan apa ini? Tidak ada seorang pun di dunia yang pernah melakukan ini sebelumnya. Pemerintah setan telah menambah tali jahat tentara Israel atas tentara mereka, di samping tali Allah di tangan tentara orang-orang beriman untuk membebaskan Palestina. Inilah pemerintah Israel yang dengan sengaja membunuh tawanan dan tentara mereka dengan tangan mereka sendiri. Artinya, Allah telah menyiksa tentara Israel dengan tangan pemerintah mereka, dengan sengaja membunuh mereka dan tawanan mereka, alih-alih menyelamatkan mereka hidup-hidup. Karena itu, perhatikanlah, hai kamu yang berakal budi. Anda sedang menyaksikan pemerintah pendudukan setan ekstremis yang dengan sengaja membunuh tentaranya dengan nama baru, Protokol Hannibal, dalam ketidakadilan terhadap tentara Israel. Tidak ada yang pernah membunuh tentaranya sendiri dalam perang manusia. Maka, perhatikanlah, wahai orang-orang yang berakal budi. Demi Allah, tentara Israel telah kalah secara psikologis dan moral, dan telah putus asa untuk meraih kemenangan atas Gaza, sebagaimana orang-orang kafir putus asa terhadap para penghuni kubur. Dan nasihat kepada pimpinan Gaza, janganlah condong ke arah perdamaian, hingga agresor dari Bani Israel condong ke arah perdamaian, dan dengan syarat-syarat Gaza dan agresor itu tidak memiliki syarat untuk menjadi agresor, maka hendaklah mereka, para pemimpin politik Hamas di luar negeri, bertakwa kepada Allah, karena mereka sedang dalam tekanan. Maka janganlah mereka mengecewakan para mujahidin di Gaza, Palestina, melalui mediasi dan tipu daya Amerika Israel Zionis dengan menghentikan operasi-operasi jihad dengan imbalan penarikan mundur sebagian. Karena hal itu disebut hanya reposisi tentara agresi Israel dan bukan kecenderungan ke arah perdamaian. Gerakan-gerakan Islam di Gaza yang terhormat tidak boleh menyerahkan kekuasaan mereka kepada mereka yang mengkhianati Tuhan, agama mereka, bangsa mereka, dan patriotisme mereka. Maka, belajarlah dari apa yang terjadi pada Hizbullah di Lebanon. Bagaimana mungkin ketika musuh Zionis menyerah pada perdamaian dalam kekalahan, mereka merasa puas dengan kehinaan dan kekalahan, yaitu tentara Israel tetap berada di dalam perbatasan Lebanon dan bahkan mundurnya para mujahidin yang membela Lebanon dan digantikan oleh tentara Lebanon yang mundur pada awal perang untuk menyerahkan perbatasan Lebanon kepada tentara Israel? Ini pengkhianatan nasional yang besar. Apakah Allah mewajibkan jihad dalam Al-Quran yang mulia?
kecuali untuk membela umat manusia dari mereka yang melanggar hak asasi manusia? Allah mengumpulkan orang-orang kafir di antara manusia yang damai dengan umat Islam yang beriman, menjadikan mereka satu pasukan melawan para agresor untuk mencegah kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. Sesungguhnya, perbuatan tercela adalah agresi manusia terhadap sesamanya dengan menumpahkan darah manusia secara tidak adil atau mengusir mereka dari rumah dan menduduki tanah mereka. Sesungguhnya, Allah tidak mencintai para agresor. Barang siapa yang hatinya tidak tertuju pada keajaiban Gaza dan pawai ke Ashkelon, maka ia bukanlah salah satu prajurit Allah yang Maha Pengasih, melainkan salah satu prajurit setan. Maka, bekerjalah dalam kebenaran dan ketakwaan, tetapi janganlah bekerja sama dalam dosa dan agresi. Lanjutkanlah pawai, dan jangan ulangi kesalahan 7 Oktober dengan tidak melanjutkan pawai. Sebaliknya, mereka akan berpaling darimu jika pawai orang-orang beriman untuk membebaskan Palestina terus berlanjut hingga ke perbatasan Tel Aviv sejauh yang kau mampu. Mereka tidak akan mampu menyerangmu dengan kekuatan udara. Kami menasihatimu untuk tidak mengulangi langkah mundurmu sebagaimana engkau mundur pada 7 Oktober ketika engkau melihat mereka dikalahkan di tanganmu sebagai penegasan janji Allah dalam kitabnya yang sempurna, Al-Quran yang mulia, dalam firman Allah Ta'ala. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada bala tentara orang-orang beriman untuk membebaskan tanah yang diberkahi, dan aku sampaikan kabar gembira kepada seluruh alam tentang kemenangan besar dari langit dalam menghadapi azab harian tandus, kemarau panjang. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Khalifah Allah atas seluruh dunia, Al-Imam Al-Mahdi, Nasir Muhammad Al-Yamani,